Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga pagi hari ini kita semua sudah bangun dan sehat dan telah siap untuk melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Dari Mimbar Manna Klasis Makassar, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudaraku kita sehati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan telah menganugerahi kami dengan kekuatan yang baru dan semangat yang baru untuk beraktivitas. Tapi sebelumnya semua itu Tuhan kami lakukan, kami datang kepadamu. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu melalui firman-Mu yang akan kami baca bersama di hari ini. Kiranya Roh-Mu menuntun kami, supaya firman-Mu yang kami baca, kami dapat pahami dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami selanjutnya. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11 saudara sekalian akan kita baca dan saya akan membacakannya bagi jemaat sekalian. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11 demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang telah menerima firman ini dan melakukannya dalam kehidupan selanjutnya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, firman Tuhan ini dari Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Jemaat Filipi pada waktu itu sedang bergejolak. Dari luar, jemaat menghadapi penganiayaan dari orang-orang yang tidak menyukai keberadaan mereka. Dari dalam ada beberapa orang anggota jemaat yang saling berseteru sebagaimana yang dikatakan dalam ayat yang kedua. Belum lagi guru-guru palsu yang membingungkan gereja dengan ajaran-ajarannya yang menyesatkan. Dan gereja pada waktu itu sungguh-sungguh mengalami gejolak. Bisa saja saudara sekalian gejolak ini menggoda jemaat untuk tidak lagi taat kepada Tuhan dan meninggalkan iman Kristen. Oleh sebab itu menjadi perlu jemaat ini mengingat kembali tentang ketaatan yang berkorban yang telah ditunjukkan oleh Kristus agar mereka dapat berdamai dengan Allah, dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Nasihat yang Paulus berikan untuk gereja Filipi ini bukanlah nasihat yang gampangan. Karena suratnya ini ia tulis dari dalam rumah tahanan di Roma pada masa tahanannya karena memberitakan Injil Yesus. Paulus menyemangati jemaat dengan teladannya juga. Paulus telah menghidupi apa arti ketaatan yang berkorban itu. Karena itulah ia masuk dalam penjara. Rasul Paulus menganjurkan kepada jemaat Filipi supaya mereka mempunyai perasaan dan pikiran Kristus. Pertanyaannya adalah, bagaimana perasaan dan pikiran yang terdapat dalam Kristus itu menjadi milik kita atau kita hidupi? Dalam perikop ini paling tidak ada dua hal yang Paulus berikan sebagai jawaban bagaimana memiliki perasaan dan pikiran yang terdapat dalam Kristus. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Mati sampai di kayu salib. Paulus menggambarkan perasaan dan pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus itu melalui dua hal.
Gambaran pertama, ia telah merendahkan dirinya. Paulus mengatakan sorga dan tahta yang penuh sukacita tidaklah menjadi pilihan bagi Yesus. Walaupun dia sebenarnya tidak harus meninggalkan tahtanya, namun karena kasihnya maka dia memilih meninggalkan sorga dan mengambil rupa seorang manusia hina agar dia bisa memasuki ruang kemanusiaan yang kotor dan penuh dosa. Kita ingat peristiwa Bethlehem bahwa dia lahir di kandang domba. Jadi dia mengambil rupa seorang hamba yang hina, bahkan lebih hina daripada kita-kita ini. Seorang hamba tidak lebih dari pesuruh atau pelayan, bahkan lebih tepat dikatakan sebagai seorang budak. Budak yang harganya persis 30 keping uang perak di masa itu. Harga yang juga diterima Yudas saat dia mencium Yesus untuk menyerahkannya ke tangan manusia, ke tangan musuh-musuhnya. Gambaran yang kedua, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan Yesus bukan hanya ketika ia mati, tetapi berlangsung dari awal sampai akhir. Mulai dari inkarnasi, Allah Sang Pencipta turun derajat menjadi ciptaan yang berdosa. Sebagai manusia, ia turun lagi menjadi hamba. Seorang budak tidak punya hak untuk hidupnya. Budak bisa diperlakukan seenaknya oleh tuan yang sudah membelinya. Bahkan kalau tuannya ingin membunuhnya pun bisa. Sebuah profil yang sungguh hina. Dari budak, Yesus turun lagi dengan status mati. Tidak semua budak bisa mati. Matinya pun turun lagi. Ia mati di atas kayu salib. Sebuah tempat penghukuman yang terkutuk dan keji, memalukan, karena ditujukan untuk penjahat besar. Dan mengapa Yesus mau melakukan semua ini? Karena Yesus mentaati perintah Allah. Dan mengapa Yesus mau taat? Karena dia mengasihi Bapa. Saudara sekalian, ketaatan Yesus bukanlah ketaatan yang mudah dan otomatis dilakukannya, tetapi melalui perjuangan yang berat. Artinya ketaatan Yesus merupakan sebuah ketaatan di mana pada setiap langkahnya ia bisa saja berhenti mentaati Bapanya dan menyerah. Ketika ia ternyata hanya dilahirkan di kandang binatang, dalam kekecewaan ia bisa menolak untuk melanjutkan ketaatannya. Ketika pada masa kanak-kanak ia dikejar Herodes hendak dibunuh, ia pun bisa mengurungkan niatnya untuk memenuhi misi Bapanya. Bahkan ketika ia memulai pelayanannya di Nazaret dan orang-orang menolaknya, bahkan ingin melemparkannya ke jurang, ia bisa saja membatalkan ketaatannya. Sampai ia bergumul di Getsemani. Karena beratnya pergumulan Yesus antara ketaatan dan pilihannya, maka ketika Yesus sedang berdoa, keringatnya seperti titik-titik darah yang menetes, yang menunjukkan betapa dia bergumul di dalam taman itu. Artinya saat itu Yesus benar-benar gentar menghadapi kematian dan cara kematiannya. Yesus mengetahui dengan sangat detail proses penangkapan, penderitaan, penghinaan, dan kesakitan yang akan segera dihadapinya. Ia tahu bahwa ia akan mati tergantung di atas kayu salib. Padahal tahukah Anda bahwa sebetulnya salib adalah alat penghukuman yang sangat mengerikan? Salib pada masa purba berbicara mengenai sebuah alat eksekusi yang hina dan keji. Karena sebelumnya terhukum yang memikul salib harus diarak keliling kota untuk dipermalukan. Kemudian setelah itu disalib, sang terhukum digantung untuk merasakan siksaan selama berhari-hari sampai mengalami kematian. Orang yang disalib, saudara sekalian, tidak pernah mati seketika. Ia harus memerlukan proses yang panjang, menikmati penderitaan itu, menikmati perihnya tusukan paku di kedua tangannya dan kakinya, bahkan kepalanya yang bermahkota duri, bahkan lambungnya yang ditusuk. Saudara sekalian, Yesus rela menerima semuanya. Tidak ada kematian yang lebih mengerikan daripada kematian melalui penyaliban. Karena itu saudara sekalian, tepatlah Alkitab mengatakan, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Lalu mengapa salib dipilih sebagai simbol kekristenan? Mengapa bukan palungan?
bukan lidah api, bukan mahkota duri atau burung merpati? Jawabannya karena salib adalah inti dari kehidupan Tuhan Yesus. Dan itu berarti setiap orang yang menggunakan simbol salib harus menyadari bahwa salib adalah inti dari kehidupan Tuhan Yesus. Dengan demikian salib tak akan terpisahkan dari orang-orang yang mengiring dia. Dan yang menarik saudara sekalian yang luar biasa dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Akibat dari semua itu, Yesus mendapatkan upah dari ketaatannya. Dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Allah mengaruniai nama di atas segala nama. Dan saudara sekalian, ini kita lihat sebuah prinsip yang indah bahwa ketaatan mendatangkan kemuliaan, salib mendatangkan mahkota. Saudaraku, sebagai murid Kristus, Rasul Paulus pun mengingatkan kita, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus dengan rendah hati dan taat. Rendah hati adalah hal tidak sombong atau sifat tidak angkuh. Rendah hati mengakui bahwa kita bukan siapa-siapa. Semua terjadi, semua yang ada pada kita, semua yang kita nikmati, itu semua karena Tuhan. Dan tidak ada dasar untuk kita menyombongkan diri. Hanya orang-orang yang rendah hati dalam melayani tanpa pamrih dan menganggap orang lain lebih utama dari dirinya. Dan kedua, marilah kita hidup makin taat kepada Tuhan. Taat berarti mematuhi, mengikuti, dan menggantungkan diri sepenuhnya. Dan saudara sekalian, merenungkan bagian ini dalam minggu sengsara yang sedang kita peringati ini. Sudahkah kita menaruh pikiran dan perasaan sama seperti Kristus? Selamat berjalan dalam kerendahan hati saudaraku dan ketaatan di hari ini sebagai bukti bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami sebagai murid Kristus, supaya kami memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami terus belajar untuk hidup rendah hati dan semakin taat dalam jalan hidup kami, apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami hanya tunduk di hadapan-Mu Tuhan untuk mengatakan terima kasih banyak, sebab semua yang kami miliki sampai pada pagi ini semua karena anugerah Tuhan pada kami. Dan dengan itu ajarlah kami untuk mempersembahkan hidup ini semakin taat kepada Tuhan sebagai wujud salib Kristus yang telah menjadi bagian hidup kami. Dimanapun umat-umat-Mu berada, warga gereja Toraja Mamasa Seklasis Makassar, dalam aktivitas mereka di hari ini, di kantor, dalam usaha, dalam bangku studi, dalam semua kesibukan mereka, Bapa, berkenanlah Engkau memberkati mereka semua. Mereka yang sedang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan Yesus sembuhkan. Mereka yang sedang kehilangan iman, Bapa, kuatkanlah mereka. Berikanlah semangat baru untuk melihat kasih-Mu, sehingga keseluruhan umat-umat-Mu di sepanjang hari ini berjalan di dalam terang firman-Mu, dan kehadiran-Mu sungguh mereka akan alami di dalam kehidupan mereka apapun yang sedang terjadi. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Bapa berkenan memberkati hidup ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.